Halo, assalamualaikum ya sobat Ruang Mesin. Jumpa lagi ya di channel kita. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat. Ya baik sobat, jadi di kesempatan video kali ini Ruang Mesin akan kembali sharing di seputaran dunia otomotif. Jadi di depan kita ini sudah ada satu unit silinder brake yang mana beberapa bulan lalu sudah saya ganti menggunakan Sanico. Jadi ini adalah yang originalnya sobat. Ini silinder brake yang original bawaan dari Toyota seperti ini. Ya. Jadi kemarin kendalanya adalah di seal pistonnya sobat, itu dia sudah mengalami keausan. Sebentar saya tunjukkan dahulu ya, mana tadi ya. Nah itu dia, kelihatan ya berserat itu ya. Nah ini yang membuat dia bisa ada fluida atau minyak rem yang bocor ke dinding sisi belakangnya ya. Lalu di sini spare-nya sudah datang sobat. Ini adalah second original dari Japan. Jadi nanti yang pengen tahu link pembelinya di mana bisa lihat di kolom komentar, nanti saya sematkan link pembeliannya ya. Jadi saya beli dua karena yang bocor hanya sisi sebelah kiri. Nah ini piston yang lama yang belum saya cleaning seperti ini. Cara bongkarnya sangat mudah sobat ya. Jadi jika sobat mengalami sealnya yang bermasalah, mungkin dia awalan agak berat saat ditarik langsung ya. Jadi nanti sambil diputer aja, sambil diputer keluaran. Nah karena dia nggak ada ikatan sama sekali, dia hanya seal saja. Mungkin yang membuat dia berat hanya faktor karat. Ini sudah saya bersihkan ya, tadi karatnya luar biasa. Oke, jadi ini dia sealnya sudah ready. Dan ini jangan lupa pegasnya ada di antara dua piston kiri dan kanan. Lalu yang ini kita akan bersihkan dahulu ya, baru nanti kita buka sealnya. Jadi bagi sobat yang ingin mengetahui cara kerjanya gimana sih om gitu ya, jadi kenapa sealnya hanya keluarnya sedikit ya. Jadi saat ada tekanan dari sini kan dia bergeraknya ada dua piston kiri dan kanan. Jadi ketika ada fluida dorong ke tengah jeder, dia akan menggerak ke kiri dan ke kanan. Nah saat dia ke kiri dan ke kanan, tekanan si minyak rem dia akan masuk ke celah dua ini sobat, orifice dua ini yang ada pada bodi piston. Dia nanti akan mengembangkan si sealnya ini. Saat mengembang, nah itu akan mencegah si olinya bergerak ke dinding di belakang seal karena dia sudah mengembang memenuhi dari silinder brake-nya. Begitu ya sobatnya. Nah ini udah bersih, kita akan buka dulu. Cara bukanya sangat mudah sobat, tinggal sobat masukkan saja. Saya menggunakan obeng test pen seperti ini. Lalu naikkan ke atas ya. Nah begini, kita congkel dahulu seperti ini. Nah kita goyang seperti ini, kita goyang. Nah dia akan terlepas. Jika sudah seperti ini kita tinggal dorong saja. Nah terlepas ya. Ini kita bersihkan lagi. Kalau sobat memiliki Scotch-Brite atau yang seperti ini ya, itu bisa sekalian dibersihkan sobat, supaya pistonnya bersih, nanti pergerakannya jadi lancar. Saat dia rilis itu nanti lancar. Nah ini bersihkan dahulu. Oke sudah bersih, kita bersihkan lagi dulu. Oke, sudah bersih ya, kita pasang seal baru. Oke baik sobat, jadi dua pistonnya sudah bersih, udah kita cleaning tadi ya menggunakan Scotch-Brite. Jangan pakai amplas ya, tapi pakai Scotch-Brite karena kalau amplas dia mengurangi dimensinya cukup banyak. Jadi kita pakai Scotch-Brite ya sobat. Yuk langsung aja kita pasangkan seal baru. Oke baik sobat, jadi ini proses pemasangan seal. Ini seal lama, ini seal baru. Ya, jadi di sana ada serial numbernya 04521 3, lalu second ya, brandnya dari second. Apa itu? Harus saya fokuskan dulu sobat.
15/16. Kalau yang ini ada tulisannya apa ya, 13. Kalau ini brandnya dari, oh ini nggak ada brand sobat, jadi kemungkinan nggak tahu ini bawaannya dari Toyotanya atau udah pernah gantian ya. Jadi perlu diperhatikan sobat, saat pemasangan itu seperti ini ya posisinya, yang lebar, sorry saya fokuskan dahulu. Nah, posisinya yang melebar itu dia yang menghadap ke arah luar atau yang menghadap ke arah dua lubang itu, jangan kebalik ke sana ya, karena sistem kerjanya dia nanti dorongnya tuh dari sini, fluidanya menabrak piston masuk ke lubang. Nah kalau ini kebalik, oli itu akan mendorong ke dalam sini sobat, set. Nah akhirnya jebol lagi olinya ya, jadi jangan sampai kebalik, arahnya adalah keluar seperti ini. Ini yang area ke brake shoe. Nanti kalau ada fluida masuk, dia akan mengisi ke ruang ini dan dia akan mengembang, jadi mengisi ke silinder brake-nya ya, jangan sampai kebalik sobat. Nah di sini ini perlu trik sobat, kalau kita memasukkan seperti ini saja ini akan terasa berat, jadi kita akan membutuhkan bantuan benang bangunan ya, sobat bisa lihat ya. Oke baik sobat, jadi pertama-tama si pistonnya saya cak di ragum, lalu yang kedua ini saya masukkan benang seperti ini sobat, ini benang bangunan ya, saya masukkan seperti ini. Oke, jika sudah, yang ini saya masukkan ke dalam piston. Nah seperti ini ya. Kalau sobat ingin ini sedikit licin, jangan lupa disemprot dahulu menggunakan pelumas biar nanti sealnya itu enak. Nah sudah, saya dekatkan dahulu. Nah jika sudah, ini dia akan mengikat sobat, ini kalau kita tarik akan mengikat. Nah ini sobat dorong dulu sedikit biar ada sedikit masuk. Persiapkan tangannya, dorong dulu sedikit seperti ini ya, dorong. Nah lalu si benangnya ini akan membantu kita gitu ya. Nah dia akan membantu kita, jangan lupa untuk membasahi. Nah sip, karena kalau nggak basah permukaannya nanti bisa sobek sobat. Oke, cukup mudah ya, kita buka dulu ragumnya, kita akan cek. Baik, ini dia sobat, seal sudah terpasang dengan baik. Jangan lupa arahnya adalah mengarah ke sana, ke arah dua lubang orifice ya, karena nanti fluida akan masuk ke sini, ke lubang ini. Fluida itu minyak rem, maksud saya fluida adalah benda cair ya, minyak rem menabrak piston, dia akan masuk ke celah dua ini, lalu mendorong seal akan mengembang, jadi dia akan mengisi ke silinder ya dan mendorong piston keluar. Sep. Jangan sampai kebalik, arah tirusnya itu ke sana, berbahaya, itu nggak akan berfungsi, malah minyaknya akan bocor. Oke, kita masuk ke yang kedua. Oke, kita masukkan yang kedua, jangan lupa untuk dilumasi dahulu. Lalu masukkan benang ke sisi tengah-tengahnya sobat, seperti ini, seperti ini. Lalu benangnya selipkan seperti ini ya. Lalu sobat dorong ya, dorong ke sana. Nah dorong, lalu dibantu dengan benang. Yuk, seperti ini. Yuk, selesai. Cukup mudah bukan sobat? Jadi kita menggunakan bantuan benang bangunan, lebih tebal lebih bagus karena menghindari sobek di innernya. Oke, sudah selesai. Kita akan rakit ke dalam silinder brake-nya. Oke baik sobat, jadi dua seal sudah terpasang. Bisa sobat lihat sealnya tuh padat, dia mengisi yang innernya tuh full ke sini, dan tirusnya tuh dia keluar sobat. Ini diharapkan fluidanya atau minyak rem tidak bocor gitu ya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, dilap dulu sebelum kita rakit. Oke, kita lap dulu sebelum kita rakit. Nah ini bisa menjadi penanda. Bekas yang diameternya bersih besar itu biasanya nanti ketemu sama nih bekas, jadi nanti sobat tinggal menyesuaikan. Yang kecil itu berarti ketemu sama yang diameter kecil ya. Jadi tadi sobat-sobat ingat tuh,
kebalik pun nggak masalah sebenarnya. Oke, jadi kita akan pasangkan dari yang sisi belakang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Ini tadi udah kita bersihkan dengan cairan pembersih dan sudah kita gunakan dengan Scotch Brite. Selanjutnya kita basahin dulu sedikit aja. Oke, cukup. Kita masukkan. Nah, di proses ini sobat hati-hati jangan sampai membuat luka pada diameter luar si sealnya, karena nanti akan membuat fluidanya itu gampang bocor sobat. Nah, jangan terlalu dipaksa. Nah, ini sudah sip. Lalu masukkan pegasnya, jangan lupa masukkan pegasnya, diameter besarnya di dalam. Lalu kita pasangkan ini lagi, jangan lupa dibasahin dengan pelumas dulu. Setelah sudah, baru kita masukkan dengan hati-hati. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, karena ini ruang geraknya toleransinya sangat luar biasa. Sedikit aja ada scratch, dia akan membuat kebocoran di sistem pengereman. Oke, jangan terlalu dipaksa, cuman kita usahakan seimbang. Oke, sudah pada posisinya, cukup baik. Nah, selanjutnya kita pasang ini. Ini juga sistemnya sama sobat menggunakan bantuan benang kalau sobat ingin mulus waktu memasukkannya ya. Tapi kalau sobat langsung aja bisa juga nggak masalah. Nah, untuk di kasus yang ini saya tidak menggunakan bantuan benang ya sobat ya, karena didorong pakai tangan juga sudah bisa. Tinggal nanti kita masukkan saja, jangan terlalu kencang mendorongnya. Nah, oke. Sudah pada posisinya, sip. Selanjutnya kita ke sisi satunya. Langkahnya sama, ini tinggal kita dorong saja menggunakan jempol seperti ini. Pastikan masuk semua ke diameternya, dan ada pelumasnya sedikit ya. Nah, seperti ini sobat. Nah, jika sudah, kita lipatkan dulu semua di luar. Oke, seperti ini sobat. Nah, jika sudah masuk, kita tekan yang tengah ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terlihat ya sobat ya, sampai dia nanti masuk di alurnya. Nah, seperti itu, seperti itu. Sudah selesai sobat. Jadi semuanya dari pembongkaran awal, seal yang kondisinya masih di dalam sudah kita buka. Jika nanti sobat saat penarikan ada masalah, putar saja seperti ini sobat, diputar. Nanti keluar dia. Oke. Semoga hal singkat penggantian seal piston silinder brake atau silinder drum pada rem tromol Avanza Xenia belakang dapat membantu sobat jika ingin melakukan sendiri di rumah ya, mengisi waktu libur, waktu luang. Semoga terbantu. Jika ada yang ditanyakan, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.